Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PKBM Media Adaptif, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusif Kota Bandar Lampung. Baik sahabat, hari ini kita akan belajar menambahkan referensi ke dokumen Microsoft Word menggunakan Mendeley Desktop secara manual. Hal ini sangat membantu jika sahabat sekalian mempunyai sumber referensi yang tidak secara otomatis terdeteksi oleh Mendeley. Mari kita ikuti selengkapnya. Baik, langkah pertama, kita harus membuka Mendeley Desktop terlebih dahulu. Microsoft Edge Mendeley Reference Mendeley Desktop 14 of 29 Enter. Review all documents. To move through or expand items use the arrow keys. Table. Nah, sahabat sekalian, ini Mendeley Desktop sudah terbuka, dan untuk memasukkan referensi secara manual, tekan tombol Alt, Menu. File, add folder, watch folder, add entry manually. panah bawah sampai ke entry manually, lalu tekan enter. Enter. Living menus. URL. Files. Nah, setelah itu akan terbuka kotak untuk memasukkan bagian-bagian dari referensi kita. Kita tekan tombol tab sekali. Type down combo box. Journal article. Choose. Nah, tipe referensinya Magazine article. Journal article. jurnal artikel. Dari posisi ini, sahabat bisa tekan tombol tab. Edit. Type in text. Nah, ini Title. No. no title. Nah, ini bisa dihapus, no title ini. Control delete. Control delete. No title. Jadi, di kolom berikutnya setelah tipe jurnal, tekan tab, kita akan sampai ke title, judul jurnalnya itu judulnya apa. Tekan tab sekali. Edit. Type in text. Ini adalah author, penulis. Sahabat bisa memasukkan nama penulisnya di sini. Lanjutkan ke kotak berikutnya, menekan tab. Edit. Type in text. Nah, tab yang keempat ini adalah nama jurnal. Nama jurnalnya apa? Jurnal apa misalnya. Kemudian tekan tombol tab lagi. Edit. Type in text. Nah, setelah nama jurnal, ini adalah tahun yang kelima. Lalu setelah menuliskan tahun, tekan tab kembali. Edit. Type in text. Nah, ini ada volume. Volume, tuliskan jurnalnya volume berapa. Setelah itu, tab kembali. Edit. Type in text. Nah, di sini issue. Isunya apa? Isunya biasanya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu issue. Setelah issue, masuk ke tab berikutnya. Edit. Type in text. Adalah page. Ya, berapa halaman ya, dari jurnal yang kita masukkan. Tekan tombol tab kembali ke bagian yang ke-9. Edit. Type in text. Nah, ini adalah abstrak. Abstrak mungkin tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Kemudian tab kembali. Edit. Type in text. Nah, 10 ini tag ya. Ini juga tidak perlu dimasukkan, tidak apa-apa. Edit. Type in text. 11 author keyword. Ini tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Kemudian 12. Edit. Type in text. Jika ada masukan dari mana kita mengunduh jurnal itu atau alamat URL-nya ya. Nah, setelah itu setelah URL kita tekan tab lagi. Edit. Type in text. Nah, archive ya. Nah, ini tidak perlu juga. Kemudian tekan tombol tab. Edit. Type Ke in text. kotak yang ke-14 itu doi. Isikan berapa doi dari jurnal itu. Jadi biasanya setiap file jurnal itu ada doi-nya. Nah, bisa diinput di sini. Kemudian tekan tombol tab. Edit. Type in text. Nah, PMID ini juga nggak dimasukkan juga nggak apa-apa. Lalu Read only edit. Use your reading keys to read the text. nah ya, selanjutnya kita tinggal menekan shift saja kalau sudah
selesai semuanya. Tapi yang paling prinsip yang harus dimasukkan tadi adalah untuk tipe referensi jurnal, pertama adalah title, tekan tombol tab menuju ke nama author penulis, lalu yang keempat adalah nama jurnal, kelima adalah tahun, ke-6 volume, ke-7 isu, ya, ke-8 jumlah halaman dari halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, itu yang paling penting untuk dimasukkan di tipe jurnal ini. Baik sahabat sekalian, sekarang kita coba masukkan jenis referensi yang berbeda, yaitu buku, dengan tipe referensi buku. Nah, kita bisa masuk kembali ke Menu. File, add folder. Watch folder. Add entry manually. Import. Add entry manually. entry manually, enter. Living menus. URL. Files. Nah, lalu tekan tombol tab. Type. Down combo box. Journal article. Nah, ini type-nya jurnal artikel yang tadi sudah kita berikan contohnya, bagian-bagian dari jurnal artikel. Hearing. Generic. Film. Encyclopedia. Conference press. Computer program. Case. Book section. Book. Nah, sekarang tipe filenya adalah buku. Apa saja yang harus kita input ke dalam bagian-bagian atau elemen-elemen referensi ini. Ya, jadi kita pilih tipe sumber adalah buku. Nah, kita tekan tombol tab. Edit. Type in text. Sekali. Title. No. Title. Nah, ini no title, jadi judulnya belum ada ya. Saya tidak akan menuliskan judul referensinya, tapi saya akan menunjukkan bagian-bagian dari referensi atau sumber yang kita gunakan. Nah, tuliskan judul di sini. Kemudian tekan tab sekali. Edit. Type in text. Nah, di sini author, penulisnya. Nah, di bagian yang ketiga adalah penulis. Lalu tekan tombol tab kembali. Edit. Type in text. Nah, di bagian keempat, ini adalah tahun. Tahun kapan buku itu diterbitkan. Tekan tombol tab kembali. Edit. Type in text. Nah, di sini halaman. Ya. Halaman berapa yang Anda jadikan kutipan dari buku sumber yang Anda rujuk. Ya. Itu halaman. Lalu kita tekan tombol kembali. Edit. Type in text. Ya, bagian yang keenam yaitu abstrak. Nah, ini tidak perlu dimasukkan juga nggak apa-apa. Kita tekan tombol tab kembali. Edit. Type in text. Setelah abstrak ada tag. Nah, itu ya, bagian yang ketujuh. Edit. Type in text. Yang kedelapan ya, author keyword. Ya, author keyword tak tulis nggak apa-apa. Edit. Type in text. Nah, yang kesembilan adalah city, di mana buku sumber Anda itu diterbitkan. Jadi di kolom city, tuliskan misalnya Yogyakarta, Bandung, ya. Setelah itu kita tekan tombol tab kembali. Edit. Type in text. Nah, yang ke-10 adalah edisi. Jika bukunya ada diterbitkan secara edisi keberapa? Edisi kelima atau edisi yang lain. Nah, silakan masukkan di sini. Lanjutkan kembali ke tombol elemen berikutnya dengan menekan tombol tab. Edit. Type in text. Editor. Ya, tuliskan jika buku sumber Anda itu, buku sumber sahabat sekalian, ada editornya. Ya. Nah, berikutnya tekan tombol tab kembali. Edit. Type in text. Di posisi elemen yang ke-12 yaitu publisher. Penerbitnya apa buku sumber itu? Misalnya Gramedia, Intan Pariwara, atau yang lain. Saya kira tidak begitu sulit untuk mengetahui jenis penerbit. Lalu yang ke-13, Edit. Type in text. nah di sini jika sumber atau buku Anda itu tadi yang jadi referensi memiliki alamat situs, tulis di sini URL-nya. HTTPS apa, www apa misalnya.
Nah, selanjutnya tekan tombol tab kembali ke bagian yang Edit. Type in text. ke-14, doi, kalau dia ada doi-nya. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, biasanya doi ini tidak dituliskan. Nah, setelah doi, berikutnya tekan tombol tab untuk menuju elemen yang terakhir, Edit. Type in text. yaitu ISBN. Jika bukunya ber-ISBN, boleh ditulis di sini. Setelah ditulis, tekan tombol tab kembali. Read only edit. Use your reading keys to read. Checkbox not checked. Checkbox public. Nah, ini kalau sudah diketik, maka dia akan muncul tombol shift. Silakan tombol shift, maka dia akan kembali lagi ke menu Escape. awal. Mendel desktop. Check press pacebar. Nah, bagian sini ya. Escape. Itu untuk memasukkan tipe buku. Baik, kita lanjutkan untuk menginsert sumber secara manual dengan tipe web page. Tekan tombol Alt kembali. Menu. File Alt F menu. Add folder. CTRL. Watch folder. Add entry manually. Entry manually. Enter. Living menus. URL. Files. Nah, di sini posisi ini tekan tombol tab. Type. Down combo box. Journal article. Check. Nah, posisi pertama adalah defaultnya itu jurnal artikel. Silakan pilih webpage ke bawah. Tekan tombol panah bawah. Magazine article. Newspaper. Patent. Report. Statute. Television broadcast. Thesis. Web page. Nah, ini web page. Apa saja elemen yang harus diisi di web page ini? Silakan tekan tombol tab sekali. Edit. Type in text. Nah, ini title seperti biasa. Di bagian yang elemen kedua, kita harus isi title. Artikel webnya itu apa? Tulis di sini. Edit. Type in text. Nah, bagian yang ketiga adalah autornya, siapa penulis di web itu. Ya, pertama tipe web, kedua titlenya, yang ketiga yaitu autor atau penulis. Tekan tombol tab kembali. Edit. Type in text. Nah, ini di sini publisher. Ya, publisher ini yang ke berapa? Satu adalah tipe, yang kedua title, yang ketiga adalah author, yang keempat ada publisher. Ya, publisher ini ditulis misalnya radar.com begitu, atau kira-kira web yang menerbitkan berita ini. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, kita tekan tombol tab. Edit. Type in. Nah, ini kita tekan, kita isi dengan tahun. Ya, isi dengan tahun. Tekan tombol tab sekali lagi. Edit. Type in text. Nah, ini di bagian yang keenam, kita isi dengan alamat halaman webnya itu, page-nya itu ya. Lalu tekan tombol tab yang bagian yang ketujuh. Edit. Type in text. Nah, di sini abstrak, tidak perlu diisi. Edit. Type in Tekan text. tombol lagi, tab ya, yang ke-8. Edit. Type in text. Nah, yang ke-9 author keyword juga nggak perlu diisi. Edit. Type in text. Nah, yang ke-10 ini harus diisi, yaitu date access. Kapan web itu diakses, tanggal berapa, ketikkan di sini. Ya, ini yang ke-10. Lalu berikutnya yang ke-11, tekan tombol tab kembali. Edit. Type in text. Nah, di sini tuliskan alamat URL-nya. HTTPS apa? Ya, tulis di sini. Lalu yang ke-12, Edit. Type in ya, text. tuliskan doi, tapi tidak perlu ditulis doi ini ya. Yang prinsip tadi aja. Read only edit. Nah, selesai. Ketika sudah diketik, diisi semua, maka dia akan muncul tombol untuk di-save. Saya tidak menuliskan referensi, tapi saya menunjukkan elemen-elemen yang harus diisi di jenis sumber untuk web page atau alamat web. Nah, untuk referensi dengan jenis web. Nah, itu saya kira beberapa tipe atau sumber referensi yang bisa digunakan, dan sahabat juga bisa menggunakan elemen-elemen lain seperti misalnya
generik atau tipe-tipe yang lain. Silakan dieksplor apa yang harus diisi elemen-elemen referensi tersebut. Baik sahabat, kita lanjutkan sekarang setelah sahabat memasukkan jenis referensi, berbagai referensi, apakah buku, apakah jurnal. Tiba saatnya sekarang membuat kutipan dan memberi footnote. Saya kebetulan menggunakan style Turabian itu untuk jenis footnote. Jadi jenis referensi ada macam-macam ya, gaya penulisannya, gaya selingkungnya. Ada yang apa, ada yang modern humanity, dan saya menggunakan Turabian footnote. Nah, sahabat sekalian, saya sudah membuka dokumen. Level 0 heading level 1 bab pendahuluan. Ya, ini bab 1 pendahuluan sebagai contoh. Level 1 heading level 2 latar belakang masalah. Level 0, proses pembangunan bangsa dan negara pada hakikatnya adalah sebuah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Setiap anggota masyarakat berhak untuk menikmati hasil pembangunan. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, di Indonesia, disabilitas masih menjadi urusan orang perorangan yang memiliki disabilitas. Nah, itu paragraf pertama dari dokumen ini. Disabilitas lebih dipahami sebagai urusan pelayanan kesehatan dan sosial, sehingga penanganannya belum meliputi semua lintas bidang. Masalah disabilitas merupakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk pengobatan dan perawatan serta pelayanan dan rehabilitasi sosial. Keberadaan penyandang disabilitas masih terabaikan dan mengalami isolasi, penolakan, diskriminasi dan berbagai hambatan psikologis serta kultural. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara memiliki kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya dalam menikmati hasil pembangunan. Terlebih lagi keterlibatan masyarakat disabilitas dalam agenda pembangunan berkelanjutan 2030 Sustainable Development Goals yang memastikan bahwa tidak ada satupun masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. No one left behind. Nah, sahabat sekalian, tadi di akhir paragraf ini ada pernyataan no one left behind. Nah, ini adalah hasil kutipan. Ya. Page 2, page 1. Pembangunan no one left behind. Nah, itu. N, blank, space, period. D, period. Karena itu saya akan memberikan footnote menunjukkan bahwa ini adalah kutipan. Nah, jadi untuk memberikan footnote melalui Mendeley Desktop yang sudah terintegrasi dengan Microsoft Word, caranya adalah masuk ke menu referen. Di sini saya menggunakan shortcut yaitu Alt S, kemudian Y, tekan angka 1. Living menus, living ribbons, Y1, edit, search by author, title or year in my library, type in text. Nah, dia langsung ke kotak edit untuk mengetikkan referensi yang tadi sudah kita masukkan ke Mendeley. Nah, di sini saya akan mengetik namanya saja, yaitu A. List box min agu 2 N, D, I, K, A, Dika. P, R, I, M, A, S, I, W, I. Nah, saya sudah mengetikkan, ya, dia mungkin tidak begitu semua terbaca oleh screen reader ini. Setelah diketik, kita enter. Kemudian tekan tombol tab. Down tombol, go to Mendeley, OK, enter button. Nah, posisi OK, enter. Enter. Page 2, latihan membuat referensi dengan Mendeley Docs Word, Microsoft Word Document, to activate press pacebar. Page 2. Space, period, footnote 1. Nah, sahabat, itu footnote-nya sudah muncul ya. Footnote 1. Apa isi footnote 1? Bagaimana bunyi referensinya? Kita untuk membaca footnote, letakkan pada nomor footnote. D, footnote 1. Footnote 1 ini, kemudian sahabat tekan Alt Shift dengan huruf E. Footnote reference. 1. Andika Primasiwi, Menteri PPN luncurkan Voluntary National Review 2019, http, SDGS Bappenas Go.id, last modified 2019, http, SDGS Bappenas Go.id. Nah, itu selengkapnya referensi yang saya gunakan. Nama penulisnya adalah Andika Primasiwi. Nah, mungkin sahabat ingin sekali lagi bagaimana cara memasukkan referensi ke dalam kutipan kita. Saya akan coba masukkan di paragraf
bawah. Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals merupakan kerangka kerja framework pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Instrumen internasional ini mengakomodasi kebutuhan semua kelompok lapisan masyarakat. Melalui kerangka kerja SDGs, pemenuhan hak penyandang disabilitas diwujudkan dalam pembangunan inklusif. Selain itu, Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah dokumen internasional yang juga menjadi pilar pokok pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan keterlibatannya dalam pembangunan multi-sektor di Indonesia. Nah, multisektor di Indonesia. Saya ingin memasukkan referensi di sini. Dengan keterlibatannya dalam pembangunan multisektor di Indonesia. And Ya, di blank sini space, period. saya mengutip dari CRPD ya. CRPD. Dan saya akan masuk lagi ke menu reference dengan menekan Alt S, upper ribbon, references ikuti tab, huruf Alt Font Y, akhiri dengan menekan angka 1. 1. Living menus, living ribbons, Y1, edit, search by author, title or year in my library, type in text. Nah, dia kembali menuju ke tempat mengetikkan nama ya yang kita jadikan referensi. Dalam hal ini saya akan mengetik list box Jumat N I T E D NITEP N A T I O N. Ya, United Nations. Saya tidak perlu mengetikkan lengkap, tapi cukup dia akan mendeteksi otomatis. Setelah mengetik nama atau bagian dari referensi ini, kita tekan enter, Enter. lalu tekan tombol tab, Down tombol bar, go to menu, OK, enter button, tekan enter pada posisi OK. enter. Page 2, latihan membuat referensi dengan mendelete word. Page 2, edit. Space, period, superscript. And superscript A. Alpha, superscript. Coba kita baca. Footnote reference. 2 United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities, European Journal of Health Law, last modified 2007, diakses 26 Juli 2020, http www.unor. Nah, itu footnote yang kedua. Ya, referensi dari United Nation ya tentang Convention on the Right of People with Disability. Jadi itu sahabat cara kita memasukkan referensi di kutipan kita ya. Jadi caranya pertama adalah kita harus membuka dokumen Word yang kita punya, yang akan kita beri referensi. Kemudian kita juga buka Mendeley. Nah, setelah itu di posisi paragraf yang akan kita berikan referensi dalam bentuk footnote atau gaya yang lain, maka kita tinggal menekan ALTS huruf Y lalu akhiri dengan angka 1. Maka kursor akan masuk ke kotak pengeditan. Di situ kita harus mengetikkan tujuan referensi yang kita ingin masukkan. Ya, kita bisa ketikkan namanya atau judulnya saja. Setelah itu kita enter, lalu tekan tombol tab menuju ke OK, lalu akhiri dengan menekan enter. Maka referensi yang kita masukkan di dalam tag kutipan kita sudah muncul di dokumen Microsoft Word. Nah, sahabat sekalian, setelah tadi sahabat memasukkan referensi di akhir paragraf, ya, di akhir kutipan, sahabat bisa melanjutkan untuk membuat daftar pustaka. Setelah sahabat menyelesaikan seluruh proses dokumen sahabat. Caranya adalah masuk ke menu. Caranya adalah masuk ke menu reference. Alt S, upper ribbon, references tab, Alt followed by S. Kemudian tekan tombol Y dan akhiri menekan angka 5. 5. Living menus, living ribbons, page 6, edit. Nah, ini otomatis semua daftar pustaka yang kita masukkan dalam bentuk footnote itu muncul di bagian bawah, di mana kita akan meletakkan daftar referensi atau daftar pustaka kita. Field Adin. Nah, ini ya. United Nation, United, Field Tahir, Arifin, Field Sani, Ulfi Putra, Field Prima Siwi, Andika, Static Text Menteri PPN luncurkan ada Prima Siwi tadi ya. Field Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Field Aziz, Al page 5, blank.
Page 6. Firul Aziz, Moh Ali et al. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, Paradigma Aksi Metodologi. Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005. Static text. Nah, itu ya. Page 5. Blank. Page 6. Adin Aziz Home. Enter. Adin Metode. Adin Aziz. Blank. Out of Nah, di field. atasnya bisa kita tuliskan Center. daftar pustaka. D A F A T A R. Daftar. Sorry. P U S T A K A. Latihan. Enfield Daftar Pustaka Escape. Blank. Daftar Pustaka. A F A T. Blank. Daftar Pustaka. Adin Aziz, Moh Ali et al. Nah, di bawahnya sudah muncul daftar pustaka. Jadi sahabat, ketika sahabat melakukan penambahan referensi, maka dia akan langsung otomatis muncul di daftar pustaka sesuai dengan urutan secara sistematis. Demikian sahabat, cara membuat referensi menggunakan Mendeley Desktop di dokumen Microsoft Word secara manual. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa dalam video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.